Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pengisian pajak, yaitu pajak Google AdSense untuk Amerika Serikat, tetapi kali ini kita mengisinya dengan menggunakan NPWP. Jadi kalau misalnya kita nggak punya NPWP, kita tetap bisa dan wajib harus mengisi pajak Amerika Serikat ini agar kita tidak dikenakan pajak sebesar 24% untuk seluruh dunia. Tetapi kalau kita tidak punya NPWP dan kita mengisi, kita hanya dikenakan 30% dari pendapatan yang berasal dari Amerika Serikat. Karena sekarang saya memiliki NPWP, maka saya akan coba untuk menggunakan NPWP saya. Jadi kalau kita menggunakan NPWP itu, kita hanya dikenakan 10% saja. Oke, caranya gimana? Yang pertama, teman-teman langsung masuk saja ke Google AdSense milik teman-teman, lalu di sini pilih tab pembayaran. Selanjutnya teman-teman bisa scroll saja ke bawah, masuk ke dalam kelola setelan. Selanjutnya di sini teman-teman scroll lagi ke bawah. Di dalam info pajak Amerika Serikat, di sini teman-teman bisa klik tombol pensil ini ya. Klik, kemudian pilih kelola info pajak. Lalu di sini kita bisa pilih kirim formulir baru. Jadi karena kemarin saya sudah isi dan itu saya isi tidak menggunakan NPWP, maka saya dikenakan 30%. Karena sekarang saya ada NPWP, maka saya akan mengajukan NPWP saya di sini. Di sini kita bisa pilih kirim formulir baru. Selanjutnya kita pilih mulai formulir baru. Di sini kita masukkan email untuk Google AdSense-nya. Kita next. Selanjutnya di sini kita bisa isi untuk jenisnya perorangan. Kita pilih perorangan. Lalu kita bisa pilih berikutnya. Selanjutnya, apakah kita warga negara atau penduduk Amerika Serikat? Kita pilih tidak. Di sini kita klik berikutnya lagi. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini jenis formulir pajaknya kita bisa pilih yang W-8BEN ini ya. Jadi kita pilih karena kita bukan penduduk atau warga negara Amerika Serikat. Kita pilih. Selanjutnya kita pilih mulai formulir W-8BEN ini. Oke, selanjutnya di nama individu akan secara otomatis sudah terisi. Ini kita biarkan saja. Selanjutnya untuk nama DBA ini kita kosongkan, tidak apa-apa. Lalu kita pilih negara pengguna, kita pilih Indonesia. Oke, jika sudah, kita bisa scroll ke bawah. Di sini, apabila teman-teman memiliki NPWP, teman-teman silahkan masukkan di dalam PIN asing ini. Jadi, ini adalah nomor NPWP kita. Kita masukkan. Kalau misalnya kita sudah masukkan di sini, maka potongan yang akan kita terima adalah sebesar 10%. Tetapi kalau kita tidak memasukkan NPWP, kita akan dipotong sebesar 30% dari penghasilan yang bersumberkan dari Amerika Serikat. Jadi, kita langsung masukkan saja. Oke, jika sudah di sini kita tinggal klik berikutnya. Selanjutnya di sini negara atau domisilinya kita pilih Indonesia. Untuk baris alamatnya kita isi. Baris alamat 1 kita isi dan baris alamat 2 itu adalah apabila di alamat 1 tidak cukup atau tidak muat, kita pindah ke baris alamat 2. Jadi kita isi saja. Jika sudah, kita langsung isi kotanya. Selanjutnya kita isi provinsinya. Untuk kode pos juga kita isi. Selanjutnya di sini kita bisa checklist apabila alamat surat dan alamat tempat tinggal kita sama, kita checklist saja. Oke, jika sudah di sini kita bisa klik berikutnya. Lalu kita akan masuk di dalam perjanjian pajak. Di sini kita bisa pilih ya. Lagi-lagi kita pilih ya apabila teman-teman memiliki NPWP. Kita pilih ya. Selanjutnya di sini kita pilih penduduk negara yang mengklaim perjanjian dengan Amerika Serikat, kita checklist, lalu di sini kita pilih Indonesia. Oke, jika sudah kita bisa scroll ke bawah. Untuk tarif dan ketentuan khusus di sini teman-teman bisa baca saja dulu. Selanjutnya di sini kita klik saja untuk layanannya. Kita klik. Lalu kita pilih pasal dan ayatnya. Di sini kita pilih pasal 8 ayat 1. Jika sudah, tarif pemotongannya kita pilih. Di sini kita menggunakan 0%. Oke, jadi kalau misalnya nggak isi, di sini kita dikenakan 30%. Kita isi. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin baca, silahkan baca dulu. Oke, di sini. Karena informasi ini juga cukup penting untuk teman-teman ketahui. Jika sudah, di sini kita bisa checklist saja. Selanjutnya kita bisa pilih film dan TV. Kita checklist.
Kita isi di sini pasalnya, pasal dan ayatnya kita pilih pasal 13 ayat 2. Untuk tarifnya kita pilih 10%. Jadi kita hanya dikenakan 10% saja. Lagi-lagi di sini teman-teman silahkan baca dulu. Jika sudah, di sini teman-teman bisa klik checklist. Selanjutnya kita pilih hak cipta. Kita checklist. Untuk pasal dan ayatnya kita pilih. Di sini kita pilih pasal 13 ayat 2. Tarif pemotongannya kita bisa buka. Di sini kita pilih 10%. Jadi cukup lumayan ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman nggak punya NPWP itu 30%. Jika sudah, klik checklist. Selanjutnya di sini kita bisa klik berikutnya. Oke, jika sudah di sini, maka teman-teman silahkan cek dulu apakah semuanya sudah benar. Apabila semua sudah benar dan sudah yakin, silahkan checklist saja. Lalu klik berikutnya. Selanjutnya di bagian sertifikasi kita bisa scroll. Di sini kita diminta untuk memasukkan nama lengkap kita. Jadi ini sebagai bentuk tanda tangan kita ya atas perjanjiannya. Di sini kita masukkan nama lengkapnya. Jika sudah, di sini teman-teman silakan pilih ya apabila ini adalah teman-teman sendiri yang mengajukan formulir ini atau atas nama teman-teman sendiri. Jadi di sini saya pilih ya. Selanjutnya kita pilih berikutnya. Di dalam tab aktivitas dan layanan, di sini kita juga harus memilih. Yang pertama kita ditanya, pernahkah individu atau entitas yang disebut di bagian identitas pajak melakukan aktivitas dan layanan apapun di Google di Amerika Serikat? Karena saya nggak pernah, di sini saya pilih tidak, dan di sini saya checklist. Selanjutnya pernyataan tertulis perubahan status. Nah di sini teman-teman silahkan pilih. Menurut saya yang atas ini apabila teman-teman sudah bergabung di program YouTube Partner tetapi teman-teman belum pernah menerima transferan dari Google AdSense. Jadi silahkan teman-teman pilih yang atas ini. Tetapi kalau misalnya teman-teman sudah sering terima gaji, teman-teman bisa pilih yang bawah. Karena saya belum terima, maka saya pilih yang atas. Jika sudah, di sini kita bisa pilih kirim saja. Kita pilih kirim. Oke, selanjutnya akan muncul seperti ini, di mana di sini tertera untuk pajaknya sebesar 10%. Oke, diklaim 10%, 10%, dan untuk yang bawah ini 0%, dan status pajak saya sudah disetujui. Jadi seperti itulah bagaimana pengisian pajak Amerika Serikat dengan menggunakan NPWP. Semoga informasi ini dapat bermanfaat. Untuk kekurangannya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.